wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihaza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh allazi la nabiyya ba'da. Segala puja dan puji hanya milik Allah Azza wa Jalla yang telah mentakdirkan kita dalam perjumpaan yang indah, ditakdirkan kita dalam majelis ilmu di dalam rumah Allah, dan diberikannya hidayah kepada kita dan menjemput taufiknya. Allah Al-Baru dengan segala kebaikannya, Allah berikan nikmat secara umum kepada semua makhluk, dan Allah berikan nikmat secara khusus berupa nikmat iman, Islam, dan ittiba dalam mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga Allah palingkan hati kita kepada ketaatan hingga akhir hayat. Salawat dan salam selalu kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, suri tauladan, contoh terbaik yang hanya beliaulah yang kita patut untuk kita contoh, ittiba, mengikuti segala apa yang diajarkannya demi keselamatan akhirat. Semoga dengan izin Allah Azza wa Jalla kita mendapatkan syafaat beliau kelak di yaumil akhir. Amin, amin, Allahumma amin. Jami'an rahimani rahimakumullah. Alhamdulillah, gurunda kita Al Ustadz Maududi Abdullah LC hafizullah ta'ala telah berada di tengah-tengah kita dan mengikuti juga salat subuh berjamaah. Tentu pertemuan ini mutlak kehendak Allah, dan Allah mudahkan atas segala sesuatunya hingga kita bisa menyelenggarakan kajian Islamiyah. Sedari tadi malam di Talang Kelapa dilanjutkan subuh ini, dan insya Allah akan dilanjutkan kembali ba'da maghrib sesuai dengan jadwal yang sudah kita umumkan baik di media sosial, MH TV dan lain sebagainya. Semoga Allah mudahkan segala bentuk kajian kita untuk meraih pahala. Amin, amin ya rabbal alamin. Sekali lagi kami ucapkan selamat datang kepada gurunda kami Al Ustadz Maududi Abdullah hafizullah ta'ala di kota Palembang. Dan kami juga mengucapkan terima kasih, jazakumullah khairan jaza, kepada segenap guru kami asatidzah yang tergabung dalam forum komunikasi Duat Palembang, yang diwakilkan oleh beberapa ustadz yang sudah memandu jalannya kajian Islamiyah ini, dan juga kepada ikhwan seluruhnya yang terlibat dalam kajian Islamiyah ini yang sudah meluangkan waktu, tenaga, dan pikirannya untuk mendukung dan berjalannya kegiatan dakwah ini. Semoga Allah membalas semua kebaikan dengan keberkahan dan limpahan kebaikan lainnya. Jami'an rahimani rahimakumullah. Demikian untuk pembukaan kita, dan langsung saja untuk kita memulai kajian Islamiyah untuk edisi yang kedua pada hari ini Senin 28 April 2025 dengan tema kunci istiqomah. Kepada gurunda kami Al Ustadz Maududi Abdullah LC, tafadhol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم
تسليما كثيرا أما بعد إخواني وأخواتي في الدين الحاضرين والحاضرات والمشاهدين والمشاهدات rahimani wa rahimakumullah. Mari kita bersyukur kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala Rabbul Izzati wal Jalalah yang telah memberikan kepada kita rahmat dan nikmat yang sangat teramat banyak, yang telah mencurahkan kepada kita karunia yang tiada tara dan tiada terhingga. Seorang muslim hendaknya menyadari bahwa dia benar-benar setiap hari bergelimang dengan aneka ragam rahmat dan nikmat yang Allah berikan kepadanya. Dan rahmat dan nikmat yang beraneka ragam yang Allah berikan kepadanya itu setiap hari. Satu di antara sekian banyak rahmat dan nikmat yang Allah berikan kepadanya setiap hari, satu saja di antara sekian banyak itu tidak bisa digantikan oleh kekayaan duniawi. Sebanyak apapun kekayaan duniawi itu berupa harta dan aneka ragam yang dia adalah murni kekayaan dunia. Dunia adalah harta, padahal sesungguhnya tidak demikian. Justru harta bukanlah segala-galanya. Mata yang Allah berikan kepada kita untuk melihat itu apabila dinilai tidak bisa dinilai dengan harta sebanyak apapun. Telinga yang dengannya Allah berikan kesempatan setiap hari, Allah berikan nikmat untuk masih aktif mendengar suara seperti yang sekarang ini antum dan kita insyaallah semuanya dapatkan. Itu adalah nikmat dunia yang tidak bisa digantikan oleh harta sebanyak apapun. Bahkan air minum yang kita minum setiap hari itu sebenarnya tidak ada nilainya harga daripada harta dunia apabila dibandingkan dengan nikmat air yang Allah berikan kepada kita setiap hari. Jangan pandang berapa harganya apabila dibeli dengan harta, itu yang salah. Lihat kebutuhan kita terhadap air, yang hidup kita tidak akan bisa tanpa air. Sementara hidup kita bisa tanpa harta-harta dunia yang banyak itu. Tanpa kemewahan dunia, tanpa kelezatan dunia itu. Kita bisa hidup tanpa miliaran, tanpa triliunan harta, namun kita tidak akan bisa hidup tanpa air. Oksigen yang Allah berikan kepada kita, harta dunia mana yang bisa mewakilinya? Siapa di antara manusia yang mau memilih harta dunia dibanding oksigen yang Allah berikan setiap hari? Ini yang Anda maksud, bahwa setiap hari kita bergelimang dengan rahmat dan nikmat Allah yang sangat banyak. Satu di antara nikmat itu tak bisa digantikan oleh harta dunia sebanyak apapun. Oleh karena itu di dalam Al-Quranul Karim Allah Tabaraka wa Ta'ala sering menyebut nikmat-nikmat air. Berulang-ulang di dalam Al-Quran Allah sebut nikmat air. Wa anzalna minal mu'sirati ma'an thajjaja wa anzalna minas sama'i ma'an mubaraka wa ja'alna minal ma'i kulla syai'in hayyin afara'aitumul ma'a alladhi tashrabun a antum anzaltumuhu minal muzni am nahnul munzilun qul ara'aitum in asbaha ma'ukum ghawra faman ya'tikum bima'in ma'in yusqa bima'in wahid. Beraneka ragam ayat di dalam Al-Quran, banyak sekali di dalam Al-Quran Allah berulang-ulang menyebut nikmat air, dan tidak ada ayat sebanyak itu Allah menyebut nikmat emas dan perak.
Ada disebut oleh Allah, tapi tak sebanyak Allah menyebut nikmat air. Tidakkah dengannya kita yang membaca Al-Quran dan mentadaburi Al-Quran, kenapa Allah menyebut nikmat air berulang-ulang dalam jumlah ayat yang sangat banyak? Karena memang sangat teramat pentingnya itu dalam hidup kita. Bisakah antum bayangkan saudaraku, saudariku, sekiranya Allah tawarkan kepada engkau dua pilihan. Pilihan pertama, aku berikan kepadamu nikmat air, namun seumur hidup engkau tak bisa punya emas sebesar masjid ini. Atau pilihannya adalah, saya berikan kepada engkau emas sebesar masjid ini, namun seumur hidupmu nggak bisa dapat air. Pilih yang mana? Yang pertama atau yang kedua? Perlu sholat istikharah untuk menentukannya? Perlu nggak? Nggak perlu. Kenapa? Hidup kita tak ada kurangnya, walau kita nggak pernah bisa punya emas seumur hidup sebesar masjid ini. Seperti kita sekarang lah, Anda dan antum sekarang kan sama kan? Sama-sama nggak punya emas sebesar masjid kan? Hidup kita nggak kurang kok. Dengannya kita bisa mengerti alangkah pentingnya dan alangkah luar biasanya nikmat air yang Allah berikan. Wajar kalau Allah ingatkan kita terus di dalam Al-Quran nikmat-nikmat tersebut. Hal yang sama coba lihat, berapa kali Allah menyebut nikmat mata, nikmat pendengaran, nikmat penglihatan. Alam naj'al lahu 'ainain wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idah. Inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Wa ja'alna lahum sam'an wa absaran wa af'idah fama aghna anhum sam'uhum wala absaruhum wala af'idatuhum. Berulang-ulang di dalam Al-Qur'anul Karim Allah menyebut nikmat mata dan kemampuan untuk melihat, dan telinga dan kemampuan untuk mendengar. Namun sering sekali dengan mata itu yang digunakan setiap hari oleh seorang muslim, dia tidak menganggapnya sebagai nikmat besar. Siapa orang yang berakal yang mau kedua bola matanya dibeli dengan harga 10 triliun? Pertanyaannya, siapa orang yang berakal? Karena kalau tidak berakal ya silahkan saja terima tawaran. Biarlah saya buta, yang penting saya punya harta melimpah ruah. Siapa orang yang berakal yang mau coba? Dengannya, Anda ingin berharap, dengannya kita menyadari bahwa setiap hari bergelimang dengan rahmat dan nikmat Allah tiada tara. Yang satu di antara nikmat itu tak bisa digantikan oleh harta dunia sebanyak apapun. Oleh karena itu, menjadi penyebab seorang hamba mahir bersyukur apabila dia mahir melihat curahan rahmat dan nikmat Allah yang Allah berikan kepadanya. Semoga kita hidup menjadi hamba yang bersyukur kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Pada kesempatan yang berbahagia ini, Ana diminta untuk berbicara tentang istiqamah. Di dalam Al-Quran Allah Tabaraka wa Ta'ala menyebutkan bahwa itu adalah nikmat yang sangat besar, yang dengannya seseorang dijamin surga. Apabila telah mendapatkan nikmat istiqamah, apabila berada di atas nikmat istiqamah, di atas syariat, maka jaminannya adalah surga Allah Tabaraka wa Ta'ala sebagaimana yang ada di dalam Al-Quran. Surat Fussilat, innal ladzina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Surat Fussilat ayat 30. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan rabbuna Allah, Rabb kami adalah Allah, thumma istaqamu, setelah itu mereka istiqamah di dalam pernyataan Rabbunallah. Tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu.
akan turun kepada mereka para malaikat yang mengatakan kepada mereka, jangan bersedih, jangan takut dan jangan bersedih, dan bergembiralah dengan surga yang telah dijanjikan Allah tabaraka wa taala kepada kalian. Di dunia orang yang istiqamah hidupnya tak takut dan tidak sedih, dan itu senikmat-nikmat hidup. Senikmat-nikmat hidup di dunia, orang yang bisa hidup hari demi harinya tak takut dan tak sedih. Dan itu akan didapatkan oleh orang yang istiqamah di atas syariat. Janji Allah tabaraka wa ta'ala Rabbul Izzati wal Jalalah yang telah menurunkan Al-Quran kepada kita sebagai hudan, sebagai petunjuk. Di akhirat dijanjikan surga dan senikmat-nikmat hidup. Surga Allah Rabbul Izzati wal Jalalah. Dan sebenarnya surga dunia adalah yang tadi, dan surga akhirat adalah yang disebutkan. Surga dunia itu adalah hidup kita nyaman, tenang dan tentram, tak ada rasa takut dan tak ada rasa sedih. Itulah surga dunia. Hal yang keliru ketika orang mengatakan bahwa surga dunia itu memiliki harta yang sangat banyak, memiliki karyawan yang puluhan ribu, itu puyeng tingkat tinggi itu. Hanya orang miskin yang tidak tahu beratnya punya karyawan puluhan ribu yang mengidam-idamkan harta yang tidak tahu. Sementara orang yang tahu bagaimana mengurus 10.000 karyawan, dia tahu alangkah sulitnya, beratnya, rintangan yang harus dia hadapi untuk mendapatkan kekayaan yang diidam-idamkan orang itu. Ala kulli hal. Saya tidak ingin berbicara itu, kita ingin bicara tentang istiqamah. Hasil daripada istiqamah di dunia mendapatkan hidup nikmat, dan hidup di dunia nikmat itu adalah di saat jiwa seorang insan tenang dan tentram, tak ada rasa takut, tak ada rasa sedih. Tak ada rasa takut berhadapan dengan sesuatu yang akan tiba. Tak ada rasa sedih memikirkan sesuatu yang telah berlalu. Tak ada rasa takut berhadapan dengan sesuatu yang akan datang. Di masa yang akan datang besok akan terjadi apa? Bagaimana nasib saya besok? Bagaimana anak saya kemudian? Bagaimana nanti kalau begini? Bagaimana nanti kalau begitu? Orang yang istiqamah di jalan Allah tabaraka wa ta'ala, dia siap berhadapan dengan itu dan tidak ada rasa takut. Jadi la khaufun, tidak ada takut, fima yastaqbal minal amr. Sesuatu yang akan terjadi di masa yang akan datang, orang yang istiqamah tidak memiliki rasa takut dan gentar. Kenapa? Imannya kepada Allah. Apa yang dia takutkan? Dia punya Rabb yang maha mengatur. Imannya kepada takdir. Apa yang dia takutkan? Dia hanya menjalankan sesuatu yang sudah ditulis oleh Allah tabaraka wa ta'ala Rabbul Izzati wal Jalalah. Dia beriman bahwa dulu di dalam rahim sudah dituliskan bagaimana hidupnya, apa yang akan dia dapatkan, apa yang akan terjadi, min khairin aw syarr, kebaikan ataupun keburukan. Bahkan jauh sebelum dia lahir ada catatan di Lauhul Mahfuz, sebelum Allah menciptakan langit dan bumi, dan di situ pun tertulis biografi hidupnya. Besok akan terjadi apa, pekan yang akan datang akan terjadi apa, bulan yang akan datang akan terjadi apa, tahun yang akan datang kalau dia umur panjang akan terjadi apa. Semua telah ada. Dia hanya menjalankan sesuatu yang sudah ditentukan Allah Rabbul Izzati wal Jalalah. Dan apa yang Allah tentukan Rabbul Izzati wal Jalalah pasti akan terjadi, sebagaimana dikatakan oleh Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa alam anna ma asabaka lam yakun liyukhti'ak wa ma akhta'aka lam yakun liyusibak. Ketahuilah sesuatu yang Allah tuliskan akan menimpamu itu tidak akan meleset, pasti akan datang. Dan apa yang Allah tentukan tak akan menimpamu, itu tak akan datang menimpa, pasti. Maka dia tidak perlu gentar. Semua telah ditulis
dia menjalani apa yang menjadi suratan ilahi dalam catatan takdir. Kalau yang baik dia bersyukur, dan kalau yang buruk dia bersabar. Sesuatu yang akan datang, seperti itu sikap seorang yang istiqamah, tidak memiliki rasa gentar, takut. Dan untuk sesuatu yang telah berlalu, sifat orang yang istiqamah adalah tak memiliki rasa sedih. Pekerjaan iblis dan bala tentaranya membuat kita sedih. Karena dia tahu sedih itu merusak kenikmatan dunia dan membuat orang gundah gulana. Dan semua manusia punya kekurangan, punya kesalahan kepada Allah, kesalahan kepada ayah ibunya, kesalahan kepada keluarganya, kesalahan kepada rekan kerjanya, kesalahan kepada anak dan istrinya, kesalahan kepada sahabatnya, kesalahan kepada tetangga. Semua manusia punya catatan-catatan kelam yang ia adalah maksiat. Tak ada yang tidak, karena tidak ada di antara manusia yang maksum kecuali para nabi dan para rasul. Orang yang istiqamah, dia tetap ingat kesalahan masa lalu yang dia lakukan, namun bedanya dengan yang lain, tak ada sedih. Kenapa? Karena Allah menjanjikan ampunan. Karena Allah menjanjikan ampunan. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfirudz dzunuba jami'an. Katakan kepada hamba-hambaku yang telah banyak melampaui batas, yang telah banyak menzolimi dirinya dengan kezoliman-kezoliman, terlalu banyak berbuat maksiat. La taqnatu min rahmatillah. Jangan kalian putus asa dari rahmat Allah. Maksiat yang kalian lakukan terlalu banyak di zaman dahulu, jangan membuat kalian putus asa. Jangan membuat kalian hilang kontak dengan Rabb kalian. Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'an. Sesungguhnya Allah tabaraka wa taala mau mengampunkan dosa-dosa itu semuanya. Dia yakin bahwa Rabb Maha Pengampun, Allah tabaraka wa taala Maha Penyayang dan Maha Penerima taubat, dan dia serius untuk mendapatkan ampunan Allah tabaraka wa taala dan serius menjalankan hal-hal yang diinginkan Allah tabaraka wa taala untuk proses pengampunan dosa itu, sehingga hilang rasa sedih terhadap kesalahan masa lalu. Dan ini senikmat-nikmat hidup di dunia Allah berikan kepada orang yang istiqamah. Dan itulah surga dunia. Jiwa yang tenang, jiwa yang tentram, jiwa yang damai, jiwa yang tidak punya rasa takut untuk berhadapan dengan masa yang akan datang, dan tidak punya rasa sedih memikirkan kesalahan masa lalu. Itulah dia jiwa yang tenang dan tentram. Dan jiwa yang tenang dan tentram itulah dia kenikmatan hidup di dunia. Di dalam Al-Quran surah Al-Ahqaf ayat yang ke-13, Allah tabaraka wa ta'ala juga menyampaikan hal yang sama tentang orang yang istiqamah. Innal ladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan rabbunallah, Rabb kami adalah Allah, tsumma istaqamu, kemudian mereka istiqamah, fala khaufun alaihim wala hum yahzanun, maka tidak ada rasa takut atas mereka, mereka juga tidak memiliki kesedihan. Ulaika ashabul jannati hum fiha khalidun, mereka lah penduduk-penduduk surga yang mereka akan kekal di dalamnya. Menunjukkan bahwa istiqamah di sisi Allah adalah sesuatu yang luar biasa, sehingga Allah mencurahkan kepada orang yang istiqamah di jalan agama hal yang luar biasa. Besarnya ganjaran menunjukkan besarnya amalan. Inna idhamal jaza ma'a idhamil bala.
sesungguhnya besarnya ganjaran akan seiring dengan besarnya ujian yang diberikan, dan ujian yang bisa dilewati oleh manusia dengan istiqamah di jalan Allah berbuah nikmat yang besar dari Allah, ganjaran yang besar, menunjukkan dia adalah amal besar di dalam syariat. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, kunci istiqamah hati. Waktu kita tidak panjang bicara itu, kunci istiqamah adalah hati. Kenapa? Karena kunci amal kita semua letaknya di hati. Karena kita, ma'asyiral muslimin, dan hidup kita dan kehidupan kita itu diatur oleh hati kita. Maka kunci istiqamah letaknya di dalam hati. Anda yakin dan percaya, sudah terlalu sering antum mendengarkan hadis-hadis yang dibawakan oleh para ustadz yang menasihati antum, baik langsung di majelis-majelis atau di media-media yang dimudahkan Allah tabaraka wa ta'ala, bahwa hati itu adalah rajanya anggota tubuh, rajanya badan. Idza saluhat, apabila hati itu baik, saluhal jasadu kullu, akan baik dan saleh seluruh anggota badan. Wa idza fasadat, namun apabila hati itu rusak, fasadal jasadu kullu, rusak seluruh anggota badan. Ada mata, ada telinga, ada tangan, ada kaki, ada mulut, lisan, ada hidung, dan semua itu dikendalikan oleh hati. Perintah datang dari hati, larangan pun datang dari hati. Oleh karena itu hati adalah segalanya. Baik dia, maka baik mata, baik telinga, baik. Maksud baik adalah mata akan disuruh melihat yang baik-baik saja, telinga akan disuruh mendengar yang baik-baik saja, lisan akan disuruh mengucapkan yang baik-baik saja. Karena sebenarnya yang akan berbicara itu bukan lisan, yang akan bicara itu hati. Lisan adalah alat yang digunakan hati untuk berbicara. Sebenarnya yang mau melihat itu bukan mata. Yang mau melihat bukan mata, salah. Mata itu hanya alat yang digunakan hati untuk melihat. Hati ingin melihat, lalu dia perintahkan mata, wahai mata, lihat. Nampak? Nampak bagaimana anggota tubuh yang lain menjalankan perintah hati? Hal yang sama, larangan. Ketika hati tidak ingin melihat, dia akan mengatakan kepada mata, mata, jangan lihat, palingkan, ghaddul basar. Wahai telinga, jangan dengarkan, walaupun terdengar tapi jangan dengarkan. Beda antara mendengarkan dengan terdengar. Mendengarkan serius, ada niat, ada keinginan. Oleh karena itu Allah letakkan dosa pada mendengarkan, bukan terdengar, daripada hal-hal maksiat. Bahkan makan pun sebenarnya hati yang ingin makan. Lalu dia perintahkan kaki untuk melangkah, tangan untuk mengambil, tangan untuk menyuap, menaruhnya ke mulut, kemudian mengunyahnya dan menelannya. Itu semua anggota tubuh diperintah dan dilarang oleh hati. Wajar kalau kemudian Nabi mengatakan idza saluhat, kalau hatimu saleh, maka akan soleh juga seluruh anggota tubuh yang lainnya. Wa idza fasadat, kalau hati itu rusak, maka akan rusak juga yang lain. Kenapa? Karena perintahnya datang dari hati. Oleh karena itu Abu Hurairah mengatakan, al-qalbu malikun wal a'dha'u junuduh. Sesungguhnya hati itu adalah raja untuk seluruh anggota tubuh yang mampu diperintahkan oleh hati. Wal a'dha'u junuduh, dan
Seluruh anggota tubuh lainnya adalah anggota bagaikan tentara-tentaranya raja itu. Fa in tabal maliku tabat junuduh. Kalau rajanya baik, maka tentara-tentaranya akan baik. Karena dia menjalankan perintah raja. Wa in khabuthal malik khabuthat junuduh. Namun kalau rajanya jelek, rajanya jahat, rajanya tak baik, maka hal yang sama tentara-tentaranya juga akan melakukan itu. Kenapa? Karena perintah dan larangan datang dari si raja yang bernama hati. Ketika hati istiqamah di atas syariat, pasti dia perintahkan kepada mata untuk melakukan hal yang sesuai dengan syariat, perintahkan kepada lisan untuk mengucapkan, perintahkan kepada tangan untuk mengambil, menerima dan memberi, perintahkan kepada kaki untuk melangkah dan seterusnya. Maka istiqamah intinya adalah di dalam hati. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Hati itu sendiri penuh dengan hal yang sesuatu yang masuk ke dalamnya, dan dia akan terpengaruh dengan apa yang masuk ke dalamnya. Hati itu kumpulan dari sesuatu yang masuk ke dalam hati, sehingga terjadi di dalamnya aneka ragam gejolak, masuk di dalamnya sesuatu dan berkumpul di dalamnya sesuatu itu. Oleh karena itu, orang yang ingin istiqamah di dalam syariat, dia harus tahu bermula dari hati, dan yang kemudian apa yang akan masuk ke dalam hati. Dia harus perhatikan apa yang dimasukkan ke dalam hati, karena gejolak di dalam hati itu kumpulan dari apa yang masuk ke dalam hati. Dan sesuatu yang bisa memasukkan ke dalam hati hanya dua pintu. Pintu yang pertama bernama mata, pintu yang kedua bernama telinga. Dan tak ada yang bisa memasukkan ke dalam hati kecuali dua anggota tubuh itu. Faham yang dimaksud? Ingin istiqamah dengan pahala yang besar yang dikatakan oleh Allah di dalam Al-Quran tadi, dapat kenikmatan dunia, hati yang tenang dan tentram, dapat kenikmatan akhirat, menjadi penduduk surga ahlul jannah. Semoga Allah pertemukan semua kita di surganya, dan Allah jauhkan kita dari nerakanya. Ketika meminta surga kepada Allah, minta juga dijauhkan dari neraka, karena dua paket ini apabila bersatu, itulah dia kejayaan seorang mukmin, seorang muslim di akhirat. Karena boleh jadi ada orang yang masuk surga sebelumnya dia singgah ke neraka. Oleh karena itu di dalam Al-Quran Allah menyebut kejayaan hakiki apabila mendapatkan keduanya, dapat masuk surganya dan juga dapat terhindar dari neraka. Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah. Barang siapa yang dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga. Maka dua poin penting. Maka ketika kita minta surga kepada Allah atau mendoakan untuk diri kita dan saudara kita surga, doakan juga terhindar dari neraka. Karena ada juga orang yang masuk surga namun tidak terhindar dari neraka. Pahala akhirat tadi, masuk surga dan terhindar dari neraka, pahala dapat kenikmatan dunia, hidup tenang dan tentram, itu sumber dari hati yang istiqamah. Dan hati yang istiqamah itu hati yang di dalamnya berkecamuk dengan sesuatu yang masuk ke dalamnya melalui mata dan telinga. Maka yang ingin hatinya tenang dan tentram di dunia dan semoga di akhirat menjadi orang yang dipilih Allah menjadi penduduk surga dengan bisa istiqamah, harus perhatian kepada apa yang dia masukkan ke dalam hati melalui matanya dan dia masukkan ke dalam hati melalui telinganya. Adapun anggota tubuh yang lainnya itu hanya menjalankan perintah hati tanpa memasukkan sesuatu ke dalam hati. Tanpa memasukkan sesuatu ke dalam hati. Contoh,
Yang paling jelas adalah lisan. Lisan tidak memasukkan sesuatu ke dalam hati, dia hanya mengeluarkan isi hati. Setelah hati ingin berucap, lalu kemudian dia perintahkan lisan untuk mengucapkan, ucapkan, keluar saja satu arah. Dan tak ada dari ucapan tersebut yang masuk lagi ke dalam hati, nggak ada. Berbeda dengan mata dan telinga. Ketika hati memerintahkan mata, wahai mata lihat, wahai mata lihat, wahai mata lihat, mata pun menjalankan perintah hati melihat sesuatu, hati-hati. Yang dilihat itu akan dia masukkan lagi ke dalam hati dan memberikan pengaruh kepada hati. Hal yang sama dengan telinga. Hal yang sama dengan telinga. Wahai telinga, dengarkan. Seperti antum sekarang, wahai telinga, dengarkan. Dengarkan dengan seksama, dengarkan dengan sebenar-benar mendengar, bukan sekedar terdengar. Didengarkan oleh telinga, tidak hanya sekedar didengar dan selesai. Ada hal lain yang terjadi. Apa yang tadi didengarkan akan masuk lagi ke dalam hati. Nampak bedanya? Kalau seandainya yang lain satu arah, adapun mata dan hati dua arah. Melihat dan apa yang dilihat dimasukkan lagi ke dalam hati. Mendengarkan sesuatu, maka ketika terdengar sesuatu atau mendengar sesuatu dimasukkan lagi ke dalam hati. Itulah dia kumpulan isi hati. Oleh karena itu, orang yang benar-benar ingin istiqamah, dia menjaga hatinya dan menjaga mata dan menjaga telinganya. Karena apa yang dilihat oleh mata pasti punya pengaruh terhadap hati. Dan apa yang didengarkan oleh telinga pasti punya pengaruh besar terhadap hati. Dan ini kenapa di dalam Al-Quranul Karim Allah sering menyebut tiga ini dalam satu ayat. Sering sekali Allah menyebut wa ja'alna lahum sam'an wa absaran wa af'idah. Wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idah qalilan ma tashkurun. Inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula summum bukmun umyun fahum la yarji'un. Apabila kita lihat ayat-ayat tersebut dan ayat-ayat yang senada dengannya, Allah sering menyebut mata, telinga, hati dalam satu ayat. Kenapa? Karena ini komponen terpenting. Yang terpenting pertama adalah hati untuk istiqamah, dan untuk istiqamah itu hati membutuhkan bantuan mata memasukkan ke dalamnya yang baik-baik, bantuan telinga untuk masukkan ke dalamnya yang baik-baik. Oleh karena itu, mari saudaraku, saudariku kaum muslimin dan muslimat, bagi kita yang serius ingin istiqamah, pertama serius untuk ngurus hati. Dan yang kedua, serius untuk mengurus apa yang kita lihat dan apa yang kita dengar. Kenapa para ahli ilmu ketika berbicara seandainya ingin istiqamah maka sering-sering mentadabbur membaca Al-Quran? Karena apa yang kita lihat dengan mata kita dengan tadabbur Al-Quran masuk ke dalam hati. Sering-sering mendengarkan nasihat di majelis ilmu. Karena apa yang kita dengar di majelis ilmu seperti yang sekarang ini, insya Allah akan masuk lagi ke dalam hati dan memberikan pengaruh kepada hati. Kenapa disuruh sering-sering membaca biografi orang-orang saleh? Karena membaca adalah perbuatan mata, dan apa yang dibaca oleh mata dimasukkan lagi ke dalam hati, memberikan pengaruh kepada hati. Kenapa disuruh sering-sering duduk di majlis orang saleh, berkawan dengan orang-orang saleh? Karena apa yang diobrolkan bersama orang saleh adalah kesolehan, masuk ke dalam telinga, pengaruh kepada hati. Atau apa yang dilihat bersama orang saleh, dan orang saleh tidak akan kumpul untuk sesuatu yang sifatnya maksiat dan tidak akan memberikan kepada saudaranya sesuatu yang akan membahayakan agama saudaranya. Tapi justru sebaliknya, kalau itu adalah orang saleh duduk di majlis saleh, mereka akan membicarakan hal-hal yang diridhoi dan dicintai oleh Allah. Kalau mereka akan melihat sesuatu, akan melihat hal-hal yang diridhoi oleh Allah. Kalau mereka ingin berkumpul untuk hal-hal yang diridhoi oleh Allah. Itulah dia sahabat-sahabat dan teman-teman soleh yang akan mengajak kita untuk istiqamah di atas syariat. Intinya adalah apa yang akan terlihat oleh mata dan apa yang akan terdengar oleh telinga.
Intinya adalah di situ. Akan memberikan pengaruh kepada hati. Ma'asyarul muslimin, ma'asyarul muslimat rahimani wa rahimakumullah. Maka kita yang serius untuk istiqamah hendaklah serius mengurus apa? Hati, karena agama kita sebenarnya dari hati itu. Dan tentunya berdoa kepada Allah. Tentunya berdoa kepada Allah Rabbul Izzati wal Jalalah, karena seorang muslim sadar bahwa hatinya di tangan Allah. Seperti yang dikatakan oleh Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak adalah hati dari antara hati hamba manusia, hamba Bani Adam ini, melainkan di antara dua jemari daripada jemari-jemari Allah tabaraka wa taala, yuqallibuha kaifa sya. Allah akan bolak-balikkan hati itu seperti yang Allah inginkan, semaunya Allah. Dan ingat, Allah itu Maha Pengasih dan Penyayang. Membolak-balikkan hati dengan kasih sayangnya. Ingat bahwa Allah itu Maha Adil, membolak-balikkan hati dengan keadilannya, bukan dengan seperti sembarangnya manusia membolak-balikkan sesuatu. Tidak. Allah berlaku kepada manusia penuh dengan keadilan dan penuh dengan kasih sayang. Waktu kita tinggal 3 menit. Karena dikatakan tadi 6:10 materi berakhir. Lanjut dengan tanya jawab. Sulit ana mempres pembicaraan, tapi ala kulli hal, istiqamah saudaraku bukanlah engkau bagaikan malaikat. Istiqamah saudariku, Anda tidak dituntut Allah seperti malaikat. Dan jangan pernah menganggap istiqamah dalam makna syariat adalah bagaikan malaikat yang berbuat tanpa dosa, hidup tanpa kesalahan. Itu bukan alammu, itu alam malaikat. Sering sekali kita ditanya di dalam majlis, dalam pertanyaan, Ustadz, bagaimana caranya Ustadz bisa istiqamah di atas agama dan tidak lagi melakukan kesalahan? Kita sudah tobat daripada kesalahan-kesalahan masa lalu, tunjukkan caranya bagaimana bisa istiqamah di atas syariat dan tidak lagi terjerumus ke dalam kesalahan. Sebuah pertanyaan yang bagus, akan tapi ada titik lemah dari pertanyaan itu. Tak lagi terjerumus ke dalam kesalahan. Jawaban ana caranya satu. Antum harus jadi malaikat dulu. Kalau masih menjadi manusia, itu tak akan pernah terjadi. Karena yang namanya manusia sudah Allah takdirkan jenisnya, amalnya tak sama dengan jenis malaikat dan tak sama dengan amal malaikat. Yang bisa hidup tanpa kesalahan itu hanya para malaikat dan manusia pilihan Allah. Dan itu hanya para nabi dan para rasul. Dan itu pun khilaf di tengah para ulama. Apakah terpelihara dari dosa-dosa besar dan dosa kecil sekaligus, atau dosa besar saja tanpa dosa kecil? Itu pun masih khilaf di kalangan para ahli ilmu. Itu sudah orang yang dijaga oleh Allah Rabbul Izzati wal Jalalah, yang sudah diturunkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala ismah. Maka selagi kita masih menjadi manusia, maka istiqamah adalah istiqamah kodrat manusia, yaitu lazimi syariat, lakukan ketaatan, kalau terjadi kesalahan segera bertaubat. Itulah dia istiqamah yang sebenarnya dalam kodrat sebagai seorang insan. Istiqomah yang sebenarnya bukanlah seperti malaikat terus tanpa dosa dan salah, terus tanpa dosa dan salah. Enggak, itu bukan istiqomah yang diinginkan syariat. Kalau itu yang diinginkan Allah dalam syariat kepada manusia, tak ada manusia yang bisa melakukannya kecuali para nabi dan para rasul. Akan tapi ketika Anda terjerumus ke dalam kesalahan, segera kembali kepada Allah. Jangan tunda-tunda taubat dan jangan israr, jangan continue melakukan kesalahan. Itu dia istiqamah yang ada dalam syariat Allah Tabaraka wa Ta'ala. Di dalam Al-Quran surah Ali Imran, perhatikan. Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman tentang penduduk surga. Kalau tidak salah di ayat 133, 34, 35, Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman tentang penduduk surga. Mari kita lihat. Karena takut salah menyebutkan lafaz.
133, 134, 135. Ini adalah sifat penduduk surga karena ayat dimulai dengan wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannah. Bersegeralah menuju ampunan Rabb kalian dan surga yang luasnya bagaikan luas langit dan bumi, disiapkan untuk orang-orang yang bertakwa. Siapa mereka yang disiapkan oleh Allah surga tersebut? Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Mereka yang selalu berinfak di saat sulit, di saat lapang, dan orang yang menahan dirinya dari amarahnya, dan orang yang memaafkan manusia, dan orang yang banyak berbuat baik. 4 sifat disebutkan Allah: dermawan, menahan amarah, jangan dilampiaskan, kemudian maafkan kesalahan manusia, dan berbuat baik. Kemudian walladzina idza fa'alu fahisha, mereka yang apabila mereka melakukan sebuah kesalahan, sebuah dosa, sebuah maksiat, aw dzalamu anfusahum dzakarullaha, mereka selalu ingat kepada Allah, fastaghfaru lidunubihim, segera mereka minta ampun atas dosa dan kesalahan mereka, walam yusirru ala ma fa'alu. Fastaghfaru lidunubihim wa may yaghfiru dzunuba illallah walam yusirru ala ma fa'alu, mereka tidak israr, tidak melanjutkannya secara kontinu dosa-dosa tersebut. Ini sifatnya istiqamah, orang-orang yang istiqamah. Wahum ya'lamun, sementara mereka tahu mereka telah terjerumus ke dalam kesalahan. Kalau sifat-sifat yang tadi ada, lalu ayat berikutnya ulaika jazaohum maghfiratun min rabbihim wa jannat. Kembali yang tadi di atas diulang oleh Allah di bawah. Surat Ali Imran ayat 133 sampai 136. Inilah dia istiqamah. Maka orang istiqamah bukan berarti orang yang hidup tanpa melakukan apa? Dosa dan kesalahan. Itu bukan istiqamah hanya jenis makhluk bernama manusia. Sudah lewat 3 menit daripada waktu yang diberikan oleh al-ikhwah. Ikhwani fid din, mungkin secara materi itu yang bisa Anda sampaikan pada pagi hari yang berbahagia ini. Semoga Allah tabaraka wa ta'ala membimbing kita ke jalan yang Dia ridhoi. Semoga Allah berikan taufik kepada hati kita untuk istiqamah di atas ketaatan. Jangan lupa perbanyak berdoa. Dan Nabi kita telah mencontohkan, beliau banyak dan sering sekali menyebut kata Aisyah, Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dini. Karena kalau doa yang kita ucapkan entah 5.000 kali, entah 10.000 kali, entah 500.000 kali, Allah kabulkan satu saja di antara doa yang sering kita ucapkan tersebut, maka itu adalah kebaikan di akhir hayat. Waktu yang tersisa kita gunakan untuk menjawab beberapa pertanyaan. Semoga pertanyaan antum ana punya ilmu untuk menjawabnya. Wassallallahu wasallam wa baraka wa an'am ala abdihi wa rasulihi Muhammad. Baik, jazakallahu khairan jaza. Terima kasih kepada kami Ustadz Maududi Abdullah LC Hafizahullah Ta'ala. Dan masih ada beberapa waktu, sekitar 20 menit lagi. Mungkin tidak bisa mengakomodir seluruh pertanyaan, namun kami prioritaskan untuk pertanyaan yang sesuai dengan tema kajian pada hari ini. Kami mulai sesi mungkin yang berada di sebelah kanan kami. Ada yang bapak-bapak yang sebelah sini. Nah, kami pilih yang terdekat terlebih dahulu. Tafadhol. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Mohon nasihatnya Tad untuk mengobati hati yang rusak Tad. Caranya Tad. Untuk mengobati hati yang rusak. Nah, pertama, taubat. Karena taubat sesuatu yang ibadah yang memang disyariatkan Allah untuk urusan masa lalu. Dan syarat taubat secara umum ada 3 dan secara global ada 5. Sebagaimana yang kita ketahui dari pembicaraan para ulama tentang taubat. Secara umum, secara ringkas ada 3, secara umum ada 5. Pertama, yang 3 itu adalah sesali, tinggalkan, tekad untuk tidak mengulangi. Kalau ditambah 2, pertama lakukan dengan penuh keikhlasan, bukan karena masalah,
dan lakukan di waktu yang masih diizinkan Allah dan masih waktu diterimanya taubat. Ditambahkan yang terakhir, yang keenam, kalau dia berhubungan dengan kesalahan kepada manusia, minta maaf dan kembalikan hak orang yang telah kita ambil. Berikutnya apa yang tadi kita katakan, jaga mata, jaga telinga untuk mengurus hati. Kenapa? Karena kalau hati itu adalah tempat berkumpulnya apa yang dicurahkan mata dan telinga, seburuk apapun dia, kalau selalu dimasukkan ke dalamnya yang baik-baik, ini akan berubah menjadi baik. Oleh karena itu para ulama mengatakan hati itu bagaikan wadah yang kerannya itu mata dan telinga. Dia bagaikan sebuah wadah ember yang ada keran masuk ke dalamnya. Dan keran pertama bernama mata, keran kedua bernama telinga. Seburuk apapun hati, ketika bertaubat lalu dimasukkan ke dalamnya yang baik, yang kotor yang ada dalam wadah tadi akan hilang, berganti dengan kebaikan. Tapi dia butuh proses waktu. Oleh karena itu, kenapa disuruh untuk sering mendengarkan yang baik-baik, duduk di majelis ta'lim, membaca yang baik-baik, melihat yang baik-baik, dan berteman dengan orang-orang saleh. Tentu semuanya taufik dari Allah. Oleh karena itu jangan lupa selalu berdoa. Wallahu a'lam. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam. Izin bertanya, Ustaz. Mohon nasihatnya, Ustaz. Bagaimana kita apabila anak kita sudah besar tapi menjauh dari kita, Ustaz. Tidak. Anak kita sudah besar tapi menjauh dari orang tua. Udah susah dinasihati, Ustaz. Mohon nasihat, Ustaz. Barakallahu fiikum, Ustaz. baik. Sering sekali ketika kita menasihati, apapun nasihat itu, ayah kepada anak, suami kepada istri, atasan kepada karyawan, guru kepada murid, dan seterusnya. Dan berlaku juga sebaliknya, anak kepada ayah, sahabat kepada sahabat. Sering sekali ketika kita menasihati seseorang, kita hadirkan di dalam nasihat kita itu sesuatu di hati kita yang salah, yaitu engkau harus dengarkan nasihatku dan patuh kepada apa yang kukatakan kepadamu. Dan itu hal yang salah, yang telah hadir di dalam hati kita beriringan dengan nasihat yang kita berikan. Itu salah. Kasus sekarang yang ditanyakan adalah ayah kepada anak. Oke, kita jawab kasus ini secara kasus ini, namun sebenarnya berlaku umum kepada siapapun yang menasehati. Mari kita lihat sekarang ayah kepada anak. Ayah menasehati anak. Namun hadir di dalam nasihat itu, engkau harus taat kepada apa yang kukatakan kepadamu. Engkau harus menjalankan apa yang kukatakan kepadamu. Engkau tak boleh melenceng dari apa yang kunasihatkan kepadamu. Tambahan ini adalah kesalahan dalam nasihat. Dan tidak pernah diwajibkan Allah. Allah mewajibkan orang tua untuk menasihati anak tanpa tambahan yang tadi. Dan ketahuilah, tambahan yang tadi itulah yang membuat orang tua sedih. Di saat dia lihat anaknya belum juga kunjung sesuai dengan apa yang dia katakan dan dia perintahkan dan dia nasihati. Akhi fiddin, hati anak dan hati kita dua hal yang terpisah, dan kita tidak bisa masuk ke dalam hati anak untuk melakukan perubahan terhadap apa yang ada di dalam hati itu. Yang hanya bisa masuk ke dalam hati manusia untuk melakukan sesuatu perubahan di dalam hati manusia adalah pencipta hati manusia itu saja. Oleh karena itu, nasihat tidak sampai kepada titik melakukan perubahan.
Nasihat tidak sampai kepada titik, terjadi perubahan. Apabila orang tua telah menjalankan kewajiban untuk memberikan nasihat kepada anaknya, maka dia telah menjalankan kewajiban kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala yang Allah bebankan di dalam pundaknya, dan dia tidak bertanggung jawab kepada Allah. Oleh karena itu, Nabiullah Nuh tidak bertanggung jawab di hadapan Allah tentang anaknya. Dan Nabiullah Nuh dan Nabiullah Lut tidak bertanggung jawab di hadapan Allah tentang apa yang dilakukan oleh istri mereka. Dan Nabi Ibrahim tidak bertanggung jawab di hadapan Allah apa yang dilakukan oleh ayahnya. Kenapa? Karena mereka telah menjalankan kewajiban, namun anak tak patuh, istri tak patuh, orang tua tak mengikuti dakwah yang telah disampaikan dengan lemah lembut oleh Nabi Ibrahim kepada ayahnya. Coba lihat. Ini yang membuat kita sedih ketika orang tua menasihati anak dan anak tak patuh. Kenapa? Karena orang tua menasihati plus kamu harus ikut saya. Yang menyuruh kamu harus ikut saya itu siapa? Percaya tidak percaya, kita masuk jebakan syaitan agar sedih. Percaya tidak percaya, kita ikut jebakan syaitan agar setelah itu marah-marah, agar setelah itu tak mau lagi menasihati. Dakwah adalah menyampaikan kebenaran, menyampaikan nasihat, berhenti sampai di situ. Dakwah telah terjadi. Apa itu dakwah? Dakwah itu adalah dakwah. Soal orang terjadi perubahan, tidak terjadi perubahan, bukan kewajiban dakwah. Itu urusannya sudah dengan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ini makna ayat Al-Quran, innaka la tahdi man ahbabt. Sesungguhnya engkau tidak bisa memberikan hidayah kepada orang yang engkau cintai. Sehebat apapun engkau menasihati Abu Talib, engkau tidak bisa memasukkan hidayah ke dalam hati Abu Talib. Kenapa? Ini urusan hati. Urusan hati adalah urusan Allah, bukan urusan kita. Kalau Nabi kita tercinta sallallahu alaihi wasallam tidak bisa melakukan perubahan pada hati orang yang rajin dia nasihati, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak bisa melakukan perubahan pada hati orang yang rajin beliau nasihati dan dakwahi, siapa kita? Maka kewajiban kita kepada Allah sebagai orang tua adalah menasihati. Karena di akhirat pun urusan tanggung jawab pun masing-masing. Maka lanjutkan terus nasihat, dan berdoa kepada Allah. Nah. Baik, jazakallahu khairan jazah. Terima kasih guru kami Ustadz Maudi Abdullah LC Hafizullah Ta'ala. Mohon maaf ikhwanifillah dan semua jami'an atas keterbatasan waktu kita juga, maka untuk sesi tanya jawabnya kita cukupkan, dan insya Allah kita akan lanjutkan kembali hari ini masih di lokasi yang sama di Masjid Nur Hasan untuk kajian ba'da maghrib. Sekali lagi jazakallah khairan jazah. Terima kasih gurunda kami Al-Ustadz Maududi Abdullah LC Hafizullah Ta'ala atas ilmu dan faedah yang telah disampaikan. Semoga menjadi tabungan amal jariyah yang menyelamatkan kelak di yaumil akhir, menjadi tabungan unta merah bagi setiap orang-orang yang diberi hidayah untuk selalu istiqomah menerapkan Islam secara kafah. Dan bagi kita semua para thalibul ilmi menjadi penambah iman, menerima hidayah dan dimudahkan menjalankan taufik Allah Azza wa Jalla. Amin ya rabbal alamin. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih kepada para guru-guru kami, Asatiza Forum Komunikasi Duat Palembang yang telah membimbing dan memandu kami, DKM Masjid Nur Hasanah dalam pelaksanaan tabligh akbar ini, ataupun seluruh yang bertugas ataupun yang membantu dan mendukung dakwah ini, kami ucapkan jazakumullah khairan jazah. Dan kami informasikan kepada jami'an thalibul ilmi rahimakumullah bahwasanya masih ada insyaallah rangkaian kajian Islamiyah Ustadz Maududi Abdullah LC Hafizullah Ta'ala malam ini ba'da maghrib, insyaallah masih di masjid ini tabadol untuk meluangkan waktu bersama keluarga, semoga Allah mudahkan. Dan terakhir kami informasikan juga seperti tahun yang lalu bahwa Masjid Nur Hasanah juga masih melaksanakan kurban untuk hari raya Idul Adha tahun ini. Informasi dan
selengkapnya bisa dilihat di media sosial ataupun Instagram Masjid Nur Hasanah TV. Dan demikianlah yang bisa kami sampaikan. Semoga segala kebaikan yang kita lakukan hari ini bernilai pahala di sisi Allah Azza wa Jalla. Amin amin ya rabbal alamin. Mari kita tutup majelis ini dengan sama-sama membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallah wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.